Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi dan saya Mas Gesang di sini kembali hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa yang sedang menemukan channel kita ya, jangan lupa like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan ya, saya mau jawab dan menjelaskan tentang bagaimana caranya. Ini jawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, di sawah saya tarik kabel kurang lebih 500 sampai 700 meter, volt tegangan ya ngedrop tinggal 190 volt. Itu cara modif gulungnya gimana? Nah, ini yang ditanyakan adalah cara modif gulungnya. Yang ditanyakan pompa air ini ya, enggak ditanyakan pompa apa dan merek apa, berapa watt, enggak ya. Cuman ya seperti dululah tempat saya juga gitu teman-teman ya, listrik itu 1000 dari gardu listrik saya ke rumah saya itu pernah 1300 meter. Akhirnya ya listriknya itu kecil sekali, cuma 160, kadang 150. Itu hari-hari. Kalau tengah malam aja kadang-kadang agak kenceng ya, 200, 210 gitu. Kalau tengah malam udah kosong, kadang orang-orang tidur. Jadi semakin jauh kabel dari gardu listrik, tegangan semakin menurun ya. Ya semuanya menurun. Dari kemampuan kekuatan listrik itu semakin menurun. Kemampuan kekuatan listrik itu ada 3 ya. Ada voltase, besarnya tegangan, ada besarnya kekuatan watt yang di bawahnya. Yang kedua, kemampuan watt yang di bawah itu semakin jauh semakin berkurang ya. Dan yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi juga untuk ya, untuk tenaga juga ya, semua ketiga-tiganya itu saling berhubungan. Frekuensi, watt, dan voltase, W, V, dan F. Watt, voltase, dan frekuensi itu semakin menurun. Tapi masih ada cara untuk mengatasi gulungan kita ya. Gulungan kita yang menurun itu diakali dengan cara, kalau menggulung kawat, misalnya kita menggulung pompa air yang sering kita gulung itu Panasonic misalnya, atau pompa air yang 200 watt misalnya, biasa yang bawaannya itu menggunakan kawat 0,50 mm ya, itu diganti 0,55 ya, biasanya 55, dinaikkan kawatnya, dinaikkan menjadi 0, ya tergantung ya, kalau turunnya 170 itu sudah turunnya jauh ya. Listrik kita kan 220 voltasenya. Volt, ini satuan tegangan listrik itu namanya voltase ya. Terus kalau turunnya misalnya menjadi 200, selalu 200, ini kalau 55 runningnya dinaikkan menjadi 0,60. Misalnya startingnya ini R-nya ya, R-nya, S-nya biasa kalau Panasonic 200 watt ini 0,40, dinaikkan 1 tingkat menjadi 0,040 itu begini ya, terbalik jadi 0,45. Kapasitor biasanya cuma 6 mikro menjadi bisa sampai 10 mikro. Nah, itu caranya ya. Tapi yang ditanyakan saudara penanya adalah listriknya rendah sekali, misalnya sampai 170 volt sampai 180 volt misalnya ya. Di bawah 200 sudah ini. Voltase ya, V tegangan, satuan tegangan adalah voltase. Ini kawat 55 ini bisa naik lagi. Yang tadinya 0,55 mm menjadi 0,65, berani. Terus startnya 0,40 bawaan aslinya untuk tegangan 220 ya, ini bisa menjadi 0,50 dan kapasitornya dinaikkan lagi
bisa sampai 12 mikrofarad. Nah, sekarang dinamo apa yang sampai tanyakan mau digulung, itu tinggal dilihat berapa turunnya ya. Kalau turunnya rendah sekali sampai 150 misalnya, naikkan lagi kawatnya sampai, kalau 55 ya, ini bisa sampai 0,70. Nah gitu, sadis ya, ini turunnya sadis kok. Yang 40 jadi 0,55 ya, yang 40 jadi 0,55, kapasitornya bisa sampai 14 mikro atau 16 mikro, nggak apa-apa. Untuk mensiasati listrik yang kecil ini, kawatnya diperbesar ya. Bagaimana kita bisa tahu? Kita belajar dari dinamo-dinamo yang lain ya. Ini sudah ditulis, monggo silahkan di setel mundur yang bagi telat ya, karena saya referensikan ya teman-teman. Saya buat referensi kalau ini ada dinamo yang diputar listrik, misalnya apa ya, blender misalnya, blender diputar listrik. Untuk mendapatkan kecepatan blender itu sampai listrik kan 220 volt, ini ilmunya ini ya. Ini kawatnya sampai cuma menggunakan 0,20 mili pada bagian angkernya ya. Kalau dinamo bagian yang rotor, bagian yang statornya, bagian yang luar itu biasa menggunakan 30 sampai 35 ya. Ini bagian dinamo luarnya ya, dinamo statornya. Kita besarkan dikit. Untuk mendapatkan putaran sekelas blender dengan listrik sekian, menggunakan kawat sekian ya. Sekarang untuk mendapatkan putaran sekelas blender itu cuman pakai 12 volt, pakai aki misalnya, maka kawatnya besar sekali teman-teman. Naiknya itu sampai 0, yang saya pakai itu kadang 0,80 ya. Misalnya apa? Dinamo starter. Dinamo starter motor itu kan putarnya kencang sekali itu ya, kencang sekali ya. Ini 12 volt, untuk mendapatkan putaran kencang sampai diperbesar begini ya, besarnya tuh naiknya jauh sekali ya. Gitulah ya teman-teman. Jadi itu bisa untuk referensi atau perbandingan, ilmu perbandingan logika gitu ya, ilmu gravitasi logik, ilmu logika gitu. Jadi semakin kecil setrumnya, tegangannya, maka semakin besar ukuran kawatnya itu dinaikkan ya, termasuk ukuran kapasitornya dinaikkan, seperti contoh yang telah saya buat tadi ya. Itu berlaku untuk semua dinamo pompa air atau apa saja ya. Semakin rendah setrumnya harus dinaikkan cara gulungnya. Terus cara yang lain lagi ya kita atasi dengan stapol. Setrum yang masuk cuman ya 170 yang ditanyakan lagi, harus dinaikkan pakai stapol supaya step up ya. Dia naik menjadi 220. 220 itu menggunakan stapol atau bahasa panjangnya stabilizer voltase. Supaya voltasenya ini tetap stabil, ada alatnya yang namanya stabilizer voltase. Itu alat, suatu gulungan trafo yang dimana dia itu akan berjalan secara, ada yang manual, ada yang otomatis, untuk mendongkrak setrum yang supaya tetap naik, semakin naik voltasenya. Itu ada ya, namanya stapol. Stapol itu ada yang matic, ada yang manual ya. Yang manual itu main tarik tangan, klek klek klek. Harusnya pengen dinaikkan setrumnya, tegangannya klek klek klek, naik dia. Diputar tangan manual, naiknya mau seberapa ada ketentuannya di situ ya. Tapi yang matic ya, bukan motor saja yang matic itu ya. Dia sudah naik sendiri, ada alatnya otomatis dalam ya, ada modulasinya, itu sudah mengarahkan ke 220 sendiri. Lah stapol pun disesuaikan ya. Kalau kebutuhan barang itu berat ya stapolnya besar, kalau cuma ringan seperti elektronik ya bisalah stapol kecil ya. Sering teman-teman ya, kadang-kadang kebutuhan tuh besar, alat-alat pertukangan, pakai stapol cuma yang 2000, kobong lah yang meledak, itu nggak kuat. Kebakar, kelus gitu ya. Oke teman-teman, ini jawaban dari penanya tentang bagaimana
menggulung cara ngatasi yang tegangannya turun atau rendah. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi dan saya Mas Gesang di sini kembali hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa yang sedang mengikuti channel kita ya, jangan lupa like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan ya, saya mau jawab dan menjelaskan tentang bagaimana caranya. Ini jawab. Assalamualaikum Ustadz, di sawah saya tarik kabel kurang lebih 500 sampai 700 meter, volt tegangan ya ngedrop tinggal 190 volt. Itu cara modif gulungnya gimana? Nah, ini yang ditanyakan adalah cara modif gulungnya. Yang ditanyakan pompa air ini ya, enggak ditanyakan pompa apa dan merek apa, berapa watt tuh enggak ya. Cuman ya seperti dululah tempat saya juga gitu teman-teman ya. Listrik itu 1000 dari gardu listrik saya ke rumah saya itu pernah 1300 meter. Akhirnya ya listriknya itu kecil sekali, cuma 160, kadang 150. Itu hari-hari. Kalau tengah malam aja kadang-kadang agak kenceng ya, 200 210 itu kalau tengah malam udah kosong padang orang-orang tidur. Jadi semakin jauh kabel dari gardu listrik, tegangan semakin menurun ya. Ya semuanya menurun. Dari kemampuan kekuatan listrik itu semakin menurun. Kekuatan listrik itu ada 3 ya. Ada voltase, besarnya tegangan, ada besarnya kekuatan watt yang di bawahnya. Yang kedua, buat kemampuan watt yang di bawah itu semakin jauh semakin berkurang ya. Dan yang ketiga adalah frekuensi juga untuk ya tenaga juga ya. Semua ketiga-tiganya itu saling berhubungan, frekuensi, watt, dan voltase, W, V, dan F. Watt, voltase, dan frekuensi itu semakin menurun. Tapi masih ada cara untuk mengatasi gulungan kita ya. Gulungan kita yang menurun itu diakali dengan cara, kalau menggulung kawat, misalnya kita menggulung pompa air yang sering kita gulung itu Panasonic misalnya, atau pompa air yang 200 watt misalnya, biasa yang bawaannya itu menggunakan kawat 0,50 mm ya, itu diganti 0,55 ya, biasanya 55, dinaikkan kawatnya, dinaikkan menjadi 0, ya tergantung ya. Kalau turunnya 170 itu sudah turunnya jauh ya. Listrik kita kan 220 voltasenya, volt ini satuan tegangan listrik, itu namanya voltase ya. Terus kalau turunnya misalnya menjadi 200, selalu 200, ini kalau 55 runningnya dinaikkan menjadi 0,60. Misalnya startingnya ini R-nya ya, R-nya, S-nya biasa kalau Panasonic 200 watt ini 0,40, dinaikkan 1 tingkat menjadi 0,040 itu begini ya, terbalik jadi 0,45. Kapasitor biasanya cuma 6 mikro menjadi bisa sampai 10 mikro. Nah, itu caranya ya. Tapi yang ditanyakan saudara penanya adalah listriknya rendah sekali, misalnya sampai 170 volt sampai 180 volt misalnya ya. Di bawah 200 sudah ini. Voltase ya, V tegangan, satuan tegangan adalah voltase. Ini kawat 55 ini bisa naik lagi. Yang tadinya 0,55 mm menjadi 0,65
65 berani. Terus startnya 0,40 bawaan aslinya untuk tegangan 220 ya. Ini bisa menjadi 0,50 dan kapasitornya dinaikkan lagi bisa sampai 12 mikrofarad. Nah, sekarang dinamo apa yang sampai tanyakan mau digulung, itu tinggal dilihat berapa turunnya ya. Kalau turunnya rendah sekali sampai 150 misalnya, naikkan lagi kawatnya sampai, kalau 55 ya, ini bisa sampai 0,70. Nah gitu, sadis ya, turunnya sadis kok. Yang 40 jadi 0,55 ya. Yang 40 jadi 0,55, kapasitornya bisa sampai 14 mikro atau 16 mikro, nggak apa-apa. Untuk mensiasati listrik yang kecil ini, kawatnya diperbesar ya. Bagaimana kita bisa tahu? Kita belajar dari dinamo-dinamo yang lain ya. Ini sudah ditulis, monggo silahkan di setel mundur yang bagi telat ya. Karena saya referensikan ya teman-teman. Saya buat referensi kalau ini ada dinamo yang diputar listrik. Misalnya apa ya? Blender misalnya. Blender diputar listrik. Untuk mendapatkan kecepatan blender itu sampai listrik kan 220 volt. Ini ilmunya ini ya. Ini kawatnya sampai cuma menggunakan 0,20 mili pada bagian angkernya ya. Kalau dinamo bagian yang rotor, bagian yang statornya, bagian yang luar itu biasa menggunakan 30 sampai 35 ya. Ini bagian dinamo luarnya ya, dinamo statornya. Kita besarkan dikit. Untuk mendapatkan putaran sekelas blender dengan listrik sekian, menggunakan kawat sekian ya. Sekarang untuk mendapatkan putaran sekelas blender itu cuman pakai 12 volt, pakai aki misalnya, maka kawatnya besar sekali teman-teman. Naiknya tuh sampai 0, yang saya pakai itu kadang 0,80 ya. Misalnya apa? Dinamo starter motor itu kan putarnya kencang sekali itu ya, kencang sekali ya. Ini 12 volt untuk mendapatkan putaran kencang sampai diperbesar begini ya, besarnya tuh naiknya jauh sekali ya. Gitulah ya teman-teman. Jadi itu bisa untuk referensi atau perbandingan, ilmu perbandingan logika gitu ya. Ya, ilmu gravitasi logik, ilmu logika gitu. Jadi semakin kecil setrumnya, tegangannya, maka semakin besar ukuran kawatnya itu dinaikkan ya, termasuk ukuran kapasitornya dinaikkan seperti contoh yang telah saya buat tadi ya. Itu berlaku untuk semua dinamo pompa air atau apa saja ya. Semakin rendah setrumnya harus dinaikkan carang gulungnya. Terus cara yang lain lagi ya kita atasi dengan stapol. Setrum yang masuk cuman ya 170 yang dinaikkan lagi harus dinaikkan pakai stapol supaya step up ya. Dia naik menjadi 220. 220 itu menggunakan stapol atau bahasa panjangnya stabilizer voltase. Supaya voltasenya ini tetap stabil, ada alatnya yang namanya stabilizer voltase. Itu alat, suatu gulungan trafo yang dimana dia itu akan berjalan secara, ada yang manual, ada yang otomatis untuk mendongkrak setrum yang supaya tetap naik, semakin naik voltasenya. Itu ada ya, namanya stapol. Stapol itu ada yang matic, ada yang manual ya. Yang manual itu main tarik tangan, klek klek klek. Harusnya pengen dinaikkan setrumnya, tegangannya klek klek klek, naik dia. Diputar tangan manual, naiknya mau seberapa ada ketentuannya di situ ya. Tapi yang matic ya, bukan motor saja yang matic itu ya. Dia sudah naik sendiri, ada alatnya otomatis dalam ya, ada modulasinya itu sudah mengarahkan ke 220 sendiri. Lah stapol pun disesuaikan ya. Kalau kebutuhan barang itu berat ya stapolnya besar, kalau cuma ringan seperti elektronik ya bisalah stapol kecil ya. Sering teman-teman ya
kadang-kadang kebutuhan tuh besar, alat-alat pertukangan, pakai stapel cuman yang 2000, kobong lah yang meledak, itu nggak kuat. Kebakar, kelus gitu ya. Oke teman-teman, ini jawaban dari penanya tentang bagaimana menggulung, cara ngatasi yang tegangannya turun atau rendah. Semoga bermanfaat buat semuanya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.